Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Raffi Sokya Malestari NPM 181279. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu dan tempat kegiatan wawancara. Baik, saya akan menjelaskan waktu dan tempat kegiatan wawancara. Waktu kondisional, tempat di rumah, identitas sekolahnya, nama sekolah SD Negeri 2 Baturagung, NPSN-nya 20314602. Alamat sekolah di Mintreng, Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Akreditasi dari sekolahnya B. Kurikulum KTSP, status negeri, status kepemilikan pemerintah daerah. Untuk selanjutnya, narasumber dari Bapak Harno, tempat tanggal lahir Grobogan 17 Maret 1965, agama Islam, tempat tinggal Desa Baturagung, RT 01 RW 04, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Pekerjaan guru kelas dari guru kelas 6. Saya Rizky Meido Renaldi, NPM 181202399. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pertanyaan dan jawaban dalam wawancara. Pertanyaan yang pertama adalah apakah ada kendala saat pembelajaran di kelas? Jawabannya adalah ada. Anak bandel yang saat pembelajaran guyon atau tidak serius dalam pembelajaran dan sering main-main dalam kelas. Lalu yang kedua adalah apa contoh kendala dalam fasilitas di sekolah? Jawabannya adalah kendala ruangan yang kurang memadai. Misal WC yang tidak memadai dengan jumlah murid yang banyak. Ruangan kepala sekolah yang belum ada dikatakan hal ini kekurangan ruangan. Yang ketiga adalah model pembelajaran seperti apakah yang digunakan saat pembelajaran. Jawabannya adalah model pembelajaran jigsaw yang sering digunakan dan kooperatif. Yang keempat, apakah media yang digunakan? Jawabannya adalah ada, seperti atlas, torso, dan kaca buat materi pembiasan. Lalu yang kelima adalah seperti apa perbedaan pengajaran antara kelas 5 dan kelas 6. Jawabannya adalah materi yang untuk kelas 6 itu lebih luas dan model maupun metode pembelajaran yang digunakan berbeda. Lalu yang keenam, seperti keadaan sekarang dilakukan sekolah online. Apa kendala saat penyampaian materi? Jawabannya adalah tidak semua siswa mempunyai HP dan sulit menerapkan pembelajaran online apalagi di sebuah pedesaan. Yang ketujuh adalah pada saat ini pembelajaran seperti apa yang Bapak sampaikan kepada peserta didik? Jawabannya adalah pemberian tugas seperti soal yang sesuai dengan materi dan memberikan pemahaman tentang COVID-19. Lalu yang kedelapan, cukupkah materi yang disampaikan jika melalui daring? Jawabannya adalah jika hanya daring, materi yang disampaikan tidak cukup. Perlu adanya pembelajaran tatap muka. Perkenalkan, nama saya Nurdia Aprilia, NPM 181202446. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terkait dengan permasalahan kelas 6 di SD Negeri 02 Baturagung terkait dengan kurang pahamnya siswa dengan materi akar pangkat 3. Solusi yang kami berikan menurut kelompok kami pada situasi seperti ini, sebaiknya guru memberikan tugas, bukan hanya memberikan soal, tetapi juga memberikan penugasan siswa untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang kemudian difoto dan dikumpulkan oleh guru melalui via online atau daring. Sedangkan untuk pembelajaran intensif di kelas, kami memberikan solusi untuk guru sebaiknya memberikan media pembelajaran seperti yang kami sarankan atau yang kami buat terkait dengan kurang pahamnya siswa akan materi akar pangkat 3 ini menggunakan papan akar pangkat 3 yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang kami rancang untuk kelas 6 ini adalah satuan sekolah SD Negeri 02 Baturagung, mata pelajaran matematika kelas 6 semester 1 dan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Adapun kompetensi intinya
yaitu 1. Menerima dan menjalankan aturan agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, guru, teman, tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, ada menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian kompetensi dasar dan indikatornya sebagai berikut. Kompetensi dasar 1.2 menentukan hasil akar pangkat 3. Indikatornya 1.2.1 menjelaskan akar pangkat 3 dengan benar. Kemudian 1.2.2 membaca bilangan akar pangkat 3 dan 1.2.3 menentukan hasil dari bilangan akar pangkat 3. Perkenalkan, nama saya Azizah, NPM 181202553. Di sini saya akan melanjutkan bahasan kita mengenai RPP yang akan kami buat. Jadi kita sampai pada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan 1. Peserta didik dapat menjelaskan akar pangkat 3 dengan benar. 2. Peserta didik dapat membaca bilangan akar pangkat 3 dengan baik. Kemudian, peserta didik dapat menentukan hasil dari bilangan pangkat 3 dengan tepat. Selanjutnya, yaitu materi pelajaran. Materi pelajaran yang akan kita usung ini meliputi operasi hitung bilangan, bilangan bulat yang terdiri dari akar pangkat 3 dan mencari hasil pangkat 3 suatu bilangan. Setelah itu, pendekatan dan metode. Pendekatan yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu pendekatan saintifik. Kemudian, metode yang akan kita gunakan meliputi metode penugasan, diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Hal ini akan membantu peserta didik untuk mengembangkan keaktifannya di kelas. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini akan kita mulai kurang lebih 5 menit. Yang meliputi, pertama, guru memberikan salam dan memulai pelajaran dengan membaca basmalah. Kemudian guru akan mempresentasi siswa dan bertanya kepada siswa mana yang tidak hadir pada hari itu. Kemudian ditegur agar nantinya dapat ditindaklanjuti oleh guru-guru. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang tentunya mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian kita ke inti pembelajaran yang berlangsung kurang lebih 25 menit. Di antaranya meliputi kegiatan peserta didik membaca materi yang berkaitan dengan pembelajaran akar pangkat 3. Ini merupakan aspek mengamati dari pendekatan yang kita usung, yaitu pendekatan saintifik. Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk menanyakan hasil pemahamannya tentang materi akar pangkat 3 yang ada pada buku. Ini merupakan aspek menanya. Kemudian, guru menjelaskan cara penarikan akar pangkat 3 menggunakan cara yang guru usung sendiri, yaitu menggunakan metode, menggunakan media. Selanjutnya, peserta didik mengamati bilangan berpangkat 3 yang ditunjukkan oleh guru. Ini merupakan aspek mengamati pula. Dan ada pula peserta didik diberi kesempatan untuk maju ke depan memilih jawaban yang tepat dengan bilangan berpangkat 3 tersebut. Pada kegiatan ini terjadi aspek analisis. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Esa Siva,
NPM 1812058. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan inti langkah-langkah dari RPP yang kami buat. Pertama, peserta didik membaca materi yang berkaitan dengan pembelajaran akar perangkat. 3. Mengamati. 2. Guru mendorong peserta didik untuk menanyakan hasil pemahamannya tentang materi akar pangkat 3 yang ada pada buku. 3. Guru menjelaskan cara penarikan akar pangkat 3. 4. Peserta didik mengamati bilangan berpangkat 3 yang ditunjukkan oleh guru. 5. Peserta didik memberi kesempatan untuk maju ke depan memilih jawaban yang tepat dengan bilangan berpangkat 3 tersebut. 6. Guru bersama siswa mengoreksi hasil jawaban siswa di depan kelas. 7. Siswa membaca contoh soal tentang akar pangkat 3. 8. Siswa menyelesaikan soal hasil akar pangkat 3. 9. Siswa menyampaikan hasil pengerjaannya di depan kelas komunikatif. Penutupan. Pertama, guru memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Kedua, guru memberikan penguatan materi yang telah dipelajari. Ketiga, guru dan peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Keempat, pemberian tugas RPR. Kelima, guru menutup pembelajaran dengan pembacaan hamdalah. Untuk media dan sumber belajar. 1. Buku matematika kelas 6. 2. Media pembelajaran atau papan akar pangkat 3. Penilaian jenis atau teknik penilaian dari sikap, penilaian sikap, percaya diri, mandiri, jujur. Penilaian pengetahuan, tas tertulis, lembar kerja siswa. Sekian. Nama saya Nikmatul Risa, NPM 18120262. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penilaian sikap. Yang pertama, penilaian sikap terdiri dari sikap percaya diri, kemandirian, dan kejujuran. Masing-masing penilaian akan dinilai sesuai kemampuannya. Misal, jika peserta didik belum memiliki rasa percaya diri yang tinggi, maka guru akan mengisi penilaian sikap pada kolom BT yang artinya belum terlihat kemampuan percaya diri peserta didik tersebut, dan lain-lain. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang pertama, kriteria pemahaman dalam mengenal konsep perpangkatan, penarikan akar bilangan pangkat 3 sederhana, yaitu sangat baik, cukup, harus berlatih lagi. Yang kedua, kriteria yang kedua, mampu menentukan hubungan bilangan berpangkat 3 dan penarikan akar pangkat 3. Untuk poin yang sangat baik itu ada 4. Siswa sangat teliti dalam menganalisis hubungan perkalian pangkat 3 dan penarikan akar pangkat 3. Untuk poin ketiga, yaitu baik, siswa cukup teliti dalam menganalisis hubungan perkalian pangkat 3 dan penarikan akar pangkat 3. Untuk poin 2, yaitu cukup, siswa kurang teliti dalam menganalisis hubungan perkalian pangkat 3 dan penarikan akar pangkat 3. Untuk poin 1, siswa harus berlatih lagi, di mana siswa tidak teliti dalam menganalisis hubungan perkalian pangkat 3 dan penarikan akar pangkat 3. Dan kriteria yang ketiga, mampu mengerjakan soal-soal tentang penarikan akar pangkat 3 dan bilangan berpangkat 3. Untuk poin 4, yaitu sangat baik, dalam menjawab semua soal, siswa sangat teliti dalam menganalisis perkalian pangkat 3 dan penarikan akar pangkat 3. Untuk poin baik, yaitu bernilai 3,
Dalam menjawab soal, siswa cukup teliti dalam menganalisis hubungan perkalian pangkat 3 dan penarikan akar pangkat 3. Untuk poin 2, yaitu cukup siswa dalam menjawab beberapa soal, siswa kurang teliti dalam menganalisis hubungan perkalian pangkat 3 dan penarikan akar pangkat 3. Untuk poin 1, yaitu harus berlatih lagi dalam menjawab soal, siswa tidak teliti dalam menganalisis hubungan perkalian pangkat 3 dan penarikan akar pangkat 3. Terus selanjutnya, penilaian keterampilan. Kriteria yang pertama, terampil dalam mencari hasil penghitungan, yaitu poinnya 4, sangat baik. Siswa dapat terampil dalam mencari hubungan bilangan berpangkat 3 dan akar pangkat 3 dengan sangat baik dan tepat. Kemudian poin 3, yaitu baik. Siswa dapat terampil dalam mencari hubungan bilangan berpangkat 3 dan akar pangkat 3 dengan sangat baik dan tepat. Untuk poin 2, cukup. Siswa cukup terampil dalam mencari hubungan bilangan berpangkat 3 dan pangkat 3. Terus yang poin 1, harus berlatih lagi. Siswa tidak dapat terampil dalam mencari hubungan bilangan berpangkat 3 dan akar pangkat 3. Kriteria yang kedua, kebenaran hasil penghitungan. Poin 4, sangat baik, tidak terdapat kesalahan dalam semua hasil penghitungan. Poin 3, yaitu baik, terdapat 1-2 kesalahan dalam hasil penghitungan. Poin 2, cukup, terdapat 2-4 kesalahan dalam hasil penghitungan. Dan yang poin 1, harus berlatih lagi, terdapat lebih dari 4 kesalahan dalam hasil penghitungan. Dan yang ketiga, kriteria manajemen waktu. Siswa mampu selesai mengerjakan soal-soal sebelum waktu berakhir. Untuk poin yang ketiga, yaitu baik, siswa mampu selesai mengerjakan soal-soal tepat soal waktu berakhir. Poin 2, yaitu cukup, siswa mampu selesai mengerjakan soal-soal sesudah waktunya berakhir. Dan yang terakhir, poin 1, harus berlatih lagi. Siswa mampu selesai mengerjakan soal-soal dengan meminta waktu tambahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Kristina Maharani, NPM 18120271. Di sini saya akan menerangkan tentang materi media pembelajaran. Setelah kami mewawancarai Bapak Herno, kami telah mendapatkan beberapa masalah yang seringkali terjadi di kelas 6 SD. Untuk mengetahui masalah-masalah tersebut, salah satu solusinya dengan menggunakan media dalam proses pembelajaran. Kami memiliki solusi untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi akar pangkat 3 kepada siswa, yaitu menggunakan media papan akar pangkat 3. Seperti ini contoh dari media. Kemudian ada alat dan bahan dari pembuatan media pembelajaran. 1, kertas kado, yang kedua kardus bekas, yang ketiga kertas origami, yang keempat spidol warna, yang kelima gunting, yang keenam lem, yang ketujuh penggaris, yang kedelapan lingkaran. Kemudian ada penjelasan penggunaan dari media pembelajaran. Yang pertama, papan akar pangkat 3 ini terdiri dari 2 komponen, yaitu bilangan atau tempat bilangan tertempel dan karyu bilangan. Yang kedua, papan bilangan di dalamnya terdapat 2 lingkaran, yaitu lingkaran bilangan puluhan dan satuan. Lalu di sampingnya terdapat kolom soal dan kolom jawaban. Yang ketiga, kartu bilangan didesain bolak-balik, bagian depan kartu berisi soal dan bagian belakang berisi jawaban dari soal tersebut. Kemudian ada cara kerja. Yang pertama, guru meminta salah satu siswa untuk memperagakan media di depan. Yang kedua, guru memegang kartu bilangan dan menempelkannya pada kolom soal yang terdapat di papan bilangan. Yang ketiga, siswa menjawab soal dari guru dengan melihat lingkaran, pangkat bilangan, dan satuan terlebih dahulu. Contoh,
akar 3 dari 389.017. Yang kedua, siswa melihat angka depan dari soal 389. Kemudian, siswa mencari angka yang mendekati 389 di lingkaran pangkat bilangan puluhan.